Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk anak-anakku semua kelas 10? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya, Bapak Mahmudi Pradaya Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai sosiologi statistika part 3. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, langsung saja kita masuki ke dalam materi kita mengenai modus, yaitu sosiologi statistika part ketiga. Nah, modus atau dalam sosiologinya disimbolkan dengan MO. Nah, apa yang dimaksud dengan modus? Modus ialah nilai yang paling sering muncul. Nah, kita sudah memiliki datanya. Nah, ini data tunggal ya. Nah, datanya 2, 4, 3, 4, 6, 4, 5. Nah, untuk itu dalam mencari modus, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Berarti datanya 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Nah, ketika sudah kita urutkan, maka dengan demikian kita dengan mudah. Nah, dengan mudah, berapakah modusnya dari data tunggal ini? Nah, terlihat mana angka yang paling sering muncul. Nah, ternyata 4. Karena 4 3 kali muncul. Maka dari data ini, modusnya adalah 4. Nah, dalam sosiologi, untuk mengetahui modus ini, kita lihat seperti ini saja. Nah, di dalam sosiologi juga, modus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah unimodus. Nah, unimodus itu apa? Modusnya hanya ada 1. Kemudian yang kedua ialah bimodus. Bimodus adalah modusnya memiliki 2. Nah, sedangkan yang ketiga ialah multimodus. Multimodus ialah apabila data memiliki modus lebih dari 3 ke atas. 3, 4, 5 itu disebut dengan multimodus. Jadi kalau kita lihat data ini kan hanya memiliki 1 modus. Berarti ini kita sebut dengan unimodus. Nah, saya tambahin misalnya nih. Nah, kalau datanya 2, 4, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, berapakah modusnya? Nah, modusnya ialah 4 dan 6. Kenapa? Karena 6 dan 4 sama-sama memiliki 3 kali muncul. Nah, kalau gini kita sebut dengan bimodus. Selanjutnya kita buat misalnya di sini, saya buat di sini misalnya 2, 2. Berarti datanya 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6. Nah, kalau kayak gini, berapakah modusnya? Berarti modusnya 2, 4, dan 6. Nah, kalau 3 modusnya gini, kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan multimodus. Nah, inilah cara mencari modus data tunggal. Nah, yang selanjutnya ialah bagaimana cara mencari modus dari data kelompok. Begitu, mari kita simak pembahasan berikut ini. Modus untuk data kelompok, kita memiliki rumus modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Oke? Nah,
Mari kita bahas satu persatu dengan memecahkan dari rumus tersebut. Nah, caranya untuk pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu kelas modusnya di mana. Nah, kalau tadi dalam data tunggal ialah nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau di dalam data kelompok ialah nilai dengan yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, kelas 20-24 memiliki frekuensi 2. 25 sampai 29 memiliki frekuensi 1. 30 sampai dengan 34 memiliki frekuensi 4. 34 ini 35 ya. Nah, 35 sampai dengan 39 memiliki frekuensi 3. Nah, dengan demikian, manakah kelas modusnya? Nah, kita lihat 2, 1, 4, 3. Mana yang tertinggi? Ternyata ini. Karena dia memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 4. Dengan demikian, kelas modusnya ada di, nah, berarti KMO-nya ada di 30 sampai dengan 34. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kelas modusnya, nah berarti kita dengan gampang saja TB. Nah, TB-nya apa? Tadi tepi bawah rumusnya adalah nilai kecil dikurang 0,5. Nilai kecilnya berapa dari kelas modusnya? 30 sampai dengan 34. Ternyata nilai kecilnya adalah 30. Berarti kita masukkan 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Oke, dapat kita TB-nya. Kemudian selanjutnya adalah D1. Nah, untuk mencari D1, rumusnya adalah frekuensi dikurang 1 frekuensi di atasnya. Ya, rumusnya adalah frekuensi dikurang 1 frekuensi di atasnya. Nah, berapa frekuensinya? Kita lihat kelas modusnya. Kelas modusnya memiliki frekuensi 4. Berarti 4 dikurang, nah, 1 frekuensi di atasnya. Berapakah 1 frekuensi di atasnya? Ternyata 1. Berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, kemudian yang kedua, mencari D2. Nah, D2 rumusnya frekuensi dikurang 1 frekuensi di bawahnya. Ya. Nah, kita lihat frekuensinya berapa? Frekuensinya 4. Nah, kemudian dikurang 1 frekuensi di bawahnya. 1 frekuensi di bawahnya berapa? 3. Berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Nah, kita sudah mendapatkannya. Nah, kemudian terakhir adalah P. P merupakan panjang interval. Kita harus menghitungnya dari kelas modul terkecil sampai dengan yang terbesar. 30, 31, 32, 33, 34. Ada 5. Ternyata panjang intervalnya 5. Nah, ketika kita sudah mendapatkan semua elemennya, dengan mudah kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, rumusnya modus sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Nah, TB-nya berapa? Kita lihat. TB-nya 29,5 ditambah dalam kurung D1-nya berapa? D1 ternyata 3. Berarti 3 per D1 berapa? 3. 3 ditambah D2-nya berapa? 1. 1 dikali P-nya berapa? 5. Nah, kita tambahkan 29,5 ditambah 3 dikali 5 berapa? 15 dibagi, nah 3 tambah 1, 4. Nah, berarti 29,5 ditambah 15 dibagi 4. Nah, kita cari 15 dibagi 4. 4 kali 3, 12. 3, 0, berarti 4 kali 4 kali itu 7, 28, 2, 0. 4 kali 5, berarti 3,75. Nah, kita tambahkan 29,5 ditambah 3,75. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya adalah 33,25. Nah, apakah 33,25 termasuk dari bagian 30 sampai dengan 34? Ya, termasuk dalam bagian 30 sampai dengan 34. Ini dia hasilnya. Nah, begitulah cara mencari
modus dari data kelompok. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai mencari modus dari data tunggal dengan mencari modus dari data kelompok. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.